Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal asatidzah, ustadz dan para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan waktu duha yang mulia ini kita bisa berkumpul. Kita bisa memulai rencana kita untuk membahas perkara yang berkaitan dengan tarbiyah. Dan sesuai dengan kesepakatan kita akan membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau dulu seorang mudaris, seorang pengajar, dosen di Universitas Darul Hadis Makkah Al-Mukarramah. Buku ini buku yang memuat dan akan membahas perkara yang berkaitan dengan muhimmatul murabbi an-najih. Pertama akan membahas tentang, atau isinya diantaranya adalah tugas seorang murabbi yang sukses. Juga akan membahas yang berkaitan dengan syurutul murabbin najih, syarat-syarat seorang murabbi atau murabbiyah, seorang pendidik yang sukses. Syaratnya apa saja? Kemudian juga akan membahas perkara yang berkaitan dengan wazifatul muallim, tugas-tugas muallim, itu para pengajar. Juga nanti akan membahas perkara yang berkaitan dengan min wajibatil muallim, kewajiban seorang muallim atau muallimah. Dan juga akan membahas yang berkaitan dengan masalah pendidikan, yaitu at-turuq tarbawiyah an-najihah, jalan pendidikan yang sukses. Apa saja harus kita lalui? Di antara nanti akan membahas juga yang sering kita jumpai di dalam dunia pendidikan, yaitu perkara yang berkaitan dengan al-mukafaat wal uqubat, ya. Antara hadiah dan hukuman, motivasi dan hukuman, balasan dan hukuman, ya.
mana yang didahulukan, menghukum dulu apa memberi balasan. Ya. Kemudian setelah itu juga akan dibahas jika terpaksa menghukum pun juga nanti ada pembahasan yang namanya al-uqubatu at-tarbawiyatu al-mufidah, yaitu hukuman ya, yang mendidik, yang bermanfaat. Maka kitab ini meskipun tidak terlalu tebal, akan tetapi sesungguhnya banyak manfaatnya untuk kita ketahui. Sampai sekelas beliau mengarang kitab ini memang berkaitan dengan masalah pendidikan. Ayolah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu muallif menulis di dalam pendahulu daripada kitab ini dengan kalimat-kalimat sebagai motivasi, sebagai pendorong bagi kita semuanya. Beliau memberikan dihadiahkan tulisan ini kepada siapa? Al-ihda ilal murabbiin wal murabbiyat wal mas'ulin an tarbiyatil aulad. Kitab ini saya hadiahkan isinya kepada para murabbiin dan murabbiyat, itu para pendidik laki-laki dan perempuan, para pembina laki-laki ataupun perempuan, dan juga para mas'ulina, bagi orang-orang yang memegang tampuk urusan pendidikan, para pengurus yang berkecimpung di dalam tarbiyah anak-anak, mendidik anak-anak. Maka ini cocok untuk ya semua kalangan, terutama ketika kita mendidik anak-anak ya, seperti anak TK, SD, SMP, sanawi dan semisalnya. Juga ilal muallimina wal muallimat alladzina sarrafahumullahu bil ilmi. Tulisan ini saya hadiahkan kepada al muallimin al muallimat, para pengajar, para guru, baik laki-laki atau perempuan, yang mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya. Ini juga kitab ini saya hadiahkan kepada ilal mudarrisina wal mudarrisat, itu para pengajar baik laki-laki ataupun perempuan, al muhtammina bi amril tadris ya, yang mana mereka ini orang-orang yang betul-betul memperhatikan dalam urusan kepengajaran. Ini tadris. Juga tidak lupa beliau mengatakan, dan tulisan ini juga saya hadiahkan kepada ilal aba wal ummahat, kepada para bapak dan para ibu-ibu, alladzina yansuduna at-tarbiyata as-salihata li auladihim, kepada para bapak-bapak, para ibu-ibu yang mereka sedang mencari pendidikan yang soleh untuk anak-anak mereka. Ini termasuk juga untuk ya para orang tua. Kenapa? Karena pada hakikatnya juga orang tua adalah pendidik, bukan pendidik yang pertama ya. Nah, di sini kok
yang jomblo nggak disebut. Nah, ini calon bapak juga bisa, calon ibu juga bisa, ya. Nah, ini penting. Nah, karena nanti juga memiliki anak dan mungkin juga calon guru. Juga kepada ilal banin wal banat alladzina yuriduna sa'adah. Dan tulisan ini juga saya tujukan kepada para siswa, para santri, anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mereka itu menghendaki yaitu apa? Kebahagiaan. Ya. Sehingga ini juga penting untuk anak-anak kita, terutama berkaitan dengan masalah tujuan mereka di dalam belajar. Ya. Yang terakhir, secara umum, beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan kalimatnya, ilal muslimina jami'an uqaddimu lahum hadhihi risalata al-mufidata. Dan teruntuk seluruh kaum muslimin semuanya, aku persembahkan, ya, kepada mereka risalah yang bermanfaat ini. Jadi memang kitab ini sebetulnya cocok untuk seluruh kalangan, karena pada asalnya semua adalah pendidik ini. Kemudian di dalam kitab itu, yang mungkin di dalam PDF ya sudah dibagikan, ya. Pada halaman yang berikutnya, kalau di sini saya buku saya halaman ke-6, nggak tahu di situ, sama doa. Beliau menulis mengawal dengan doa. Nah, itu doa ulail al-mustajab. Doa yang dipanjatkan ketika malam hari yang mustajab. Ya. Jadi para ustadzah, para ikhwah sekalian, doa ini doa yang mustajab. Ya. Doa yang dipanjatkan oleh setiap kita ketika ngelilir ke bahasa kita di malam hari. Bila tuliskan doa ini di awal buku ini menunjukkan di dalam kita mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita. Jangan sampai hati kita terlepas keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Kalau seseorang di dalam aktivitasnya diawali dengan doa, ini menunjukkan orang tersebut selalu mengagungkan Allah dalam kehidupannya. Dan itu memang kita dididik seperti itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika kita masuk rumah maupun keluar rumah, baik masuk WC, keluar WC, mau makan, habis makan, mau tidur, habis tidur, selalu kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik diingatkan akan nikmat-nikmatnya, sehingga kita memuji, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
kita diingatkan nikmat hidup. Ya. Ketika makan kita diingatkan juga. Baik ketika awal ataupun akhir. Ketika kita masuk kamar mandi atau WC diingatkan akan kekuasaan Allah. Sehingga kita berlindung. Ya. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is misalnya. Karena memang kita seorang manusia, pada asalnya kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Dan itu sering kita baca ketika kita membaca suratul Fatihah. Ketika kita membaca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kita awali alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah adalah pujian ya as-sana Allah bisifatil kamal. Pujian yang khusus diperuntukkan hanya kepada Allah. Dikarenakan apa? Dat yang kita puji ini memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Dengan perasaan kita ma'at ta'zimi wal ijlal wal mahabbah. Ya. Sehingga kita ketika kita memuji Allah disertai dalam hati kita adanya pengagungan dan khudu, ketundukan kita kepada Allah dan rasa cinta. Dan terus diingatkan dengan Rabbil Alamin, ini menunjukkan ketidakmampuan manusia. Karena Allah Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Pencipta. Apa itu Rabb? Penguasa. Apa itu Rabb? Pengatur. Pencipta alam. Penguasa alam. Yang mengatur alam. Termasuk yang mengatur tentang keberhasilan pendidikan kita. Ya. Maka sebatas apa yang kita usahakan, maka insya Allah nanti akan kita bahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan metode-metode yang harus kita usahakan, surut-surut atau syarat ya seorang pendidik yang sukses apa saja. Itu segi usaha. Ya. Tapi setelah kita tahu ya, termasuk kita beribadah itu segi usaha kita, tetapi kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Dan itu juga telah dididikkan kepada kita ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adanya usaha kita untuk beribadah, tetapi juga kita sadar ya bahwa diri kita itu tidak punya kemampuan, maka membutuhkan pertolongan Allah. Maka dalam buku ini ayat ikhwah diawali dengan doa. Ini menunjukkan seorang murabbi dan murabbiyah, seorang muallim dan muallimah, seorang ad-da'i dan da'iyah, mudarrisin, al-mudarrisi wal mudarrisah. Ini harus senantiasa berdoa kepada Allah ya. Baik untuk dirinya dan untuk santri-santrinya. Bagaimana lafaz doanya? Beliau menukil sebuah hadis rawahu al-Imam al-Bukhari, rawahul Bukhariyu wa ghairuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala hina yastayqidhu man ta'arra
Barang siapa yang bangun malam, ngelilir, ya, malam hari dia bangun. Kemudian ketika dia bangun, faqala hina yastayqizu, ketika dia bangun dia berkata, berdoa, berzikir dan berdoa. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Summa qala, baru berdoa. Dan ini memang termasuk adab yang paling sempurna, yang sangat sempurna. Apa itu? Ya. Pertama, mengagungkan Allah. Ya. Mengagungkan dengan seagung-agungnya. Mengakui tentang keesaan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha, ini pengakuan. Ketika bangun, ya toh, ngelilir, ini mengakui tentang keesaan Allah. La ilaha. Apa makna la ilaha illallah? La di sini la nafiya li jinsi. La nafi tapi li jinsi. Huruf la yang dipakai untuk menafikan seluruhnya. Ya. Apa yang dinafikan? Ilah. Apa artinya ilah? Sesembahan. Sehingga orang bangun menafikan tentang hak sesembahan dengan mengatakan la ilaha, tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi. La ilaha haqqun, tidak ada satupun sesembahan di alam semesta ini yang berhak untuk diibadahi. Kenapa dikatakan yang berhak untuk diibadahi? Karena pada kenyataannya di alam ini banyak sesembahan, gak cuma satu. Artinya kenyataannya banyak sesembahan yang disembah manusia. Nyembah iblis, nyembah jin, lainnya, nyembah batu, kayu, batu, pohon, ya, makhluk dan lain sebagainya. Ini kenyataan. Maka kita seorang muslim ya, mengikrarkan pernyataan ini bahwa tidak ada satupun sesembahan yang ada ini yang disembah oleh manusia yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, kan gitu. Kan ada yang menyembah Allah. Yang ini nyembah Allah, ini nyembah patung, kayu, malaikat, jin, orang-orang soleh. Lah ini yang benar yang mana, kan gitu. Yang berhak yang mana? Maka kita seorang muslim menyatakan diri kita bahwa sekian banyak sesembahan itu semua nggak berhak disembah. Itu pada asalnya. La ilaha illa ilaha haqqun. Tidak ada satupun sesembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Illallahu wahdahu, kecuali hanya Allah. Ya. Illallah itu dah cukup sesungguhnya.
Maka dikuatkan lagi wahdahu plus la syarika lahu. Ya. Sebetulnya kita mengatakan la ilaha illallah sudah cukup. Bahkan tidak hanya itu. Ketika kita mengatakan iman kepada Allah, ya Allah, misalnya, itu sudah cukup. Karena makna Allah adalah makhluk. Ya. Maka diperkuat lagi pernyataan kita, ya, dengan mengatakan tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka ini seorang pengajar, seorang muslim pun juga wajib mengetahui tentang makna ini. Ya. Kita seorang muslim wajib mengetahui makna ini. Apalagi seorang pengajar harus tahu dan wajib tahu tentang makna ini. Tahu tentang maksud kalimat la ilaha illallah. Dan harus bisa menerangkan kepada santrinya, kepada muridnya. Karena pada asalnya pendidikan di tempat kita ini adalah tarbiyah, untuk mengajak kepada al-hidayah. Tidak semata-mata kita menyampaikan ilmu, tidak semata-mata kita kumpul, tidak semata-mata kita cari nilai ijazah, tidak. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita nanti bisa menghantarkan anak-anak kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Ya. Dan yang paling inti, paling pokok, paling awal, mengenalkan kepada mereka kalimat tauhid. Ya. Maka seorang murabbi, seorang murabbiyah, seorang mudarris, mudarrisah, al-muallim, muallimah, maka wajib mengetahui makna ini. Ya. Kalau seandainya ada seorang pendidik tidak mengenal atau belum mengenal makna ini adalah, maka belum dikatakan pendidik yang sesungguhnya. Diperkuat wahdahu la syarikalah, ya, hanya dia saja yang berhak. Dikuatkan lagi tidak ada sekutu baginya. Ya. La syarikalah, la niddalah. Allah enggak butuh tandingan. Ya. Enggak butuh sekutu. Bahwa diri kita adalah ketika membaca kalimat ini, yang mana pada asalnya diri kita adalah seorang hamba, tetapi seorang hamba artinya makhluknya Allah, ciptaan Allah. Belum ada suatu keistimewaan. Karena kalau sebatas kita seorang hamba ciptaan Allah, Fir'aun juga makhluknya Allah, ciptaan Allah, tapi disiksa. Dia jabatannya tinggi. Qarun juga hambanya Allah, hartanya banyak. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan orang-orang yang semisal. Maka ketika kita mengucapkan kalimat ini ayol ikhwah, kita memberikan pernyataan kepada Allah bahwa diri kita siap untuk menghambakan diri kepada Allah dengan kerelaan hati, dengan kesadaran diri. Setelah Allah ciptakan makhluk semuanya, langit, bumi, dan seisinya, semua tunduk kepada Allah. Ya. Manusia diciptakan sebagai seorang manusia. Malaikat diciptakan sebagai golongan malaikat. Jin diciptakan golongan jin. Pohon juga
berbeda-beda, semua tunduk. Tidak ada yang pohon kelapa jadi pohon padi. Rembulan diciptakan jadi rembulan, nggak berubah jadi matahari. Ya, yang jadi bumi tetap jadi bumi. Yang diciptakan laki-laki tunduk menjadi laki-laki, perempuan juga demikian. Itu namanya al-ubudiyah ammah. Apa itu? Penghambaan diri secara umum. Seluruh makhluk itu adalah hamba. Yang mukmin, yang kafir, yang malaikat, ya, iblis, hewan, pohon, benda-benda mati. Maka sebatas itu belum dianggap mulia. Kapan itu mulianya? Ketika seorang hamba tadi menyatakan dirinya dengan kerelaan hati, kesadaran diri, karena manusia diciptakan diberi akal, diberi hati. Beda dengan hewan. Ya. Hewan tidak ada syariat, maka dia tidak dosa. Ya. Beda dengan pohon. Nah, diberi kehendak, enggak diberi akal. Tetapi manusia dan jin inilah, di samping Allah ciptakan sebagai seorang hamba, masih diperintah tujuan diciptakannya. Ini. Oleh karena itu, ada dua macam penghambaan diri. Yang pertama adalah al-ubudiyah ammah tadi. Yang kedua adalah al-ubudiyah khassah, penghambaan diri secara khusus. Namanya al-ubudiyah al-ikhtiyariyah. Penghambaan diri secara ikhtiari, kerelaan hati, kesadaran diri. Apa itu? Ketika Allah menciptakan manusia, diberi akal, diberi hati, diberi kehendak. Allah utus seorang Rasul membawa syariat, ada perintah, ada larangan, ya. Yang perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan dengan kerelaan. Itulah yang namanya penghambaan diri secara khusus. Ya. Itulah kandungan tuntutan dari iyyaka na'budu. Dan itulah tuntutan la ilaha illallah. Ketika seseorang memenuhi itu, maka dia disebut hamba Allah. Secara khusus, istimewa. Kalimat hamba, tapi hamba yang istimewa. Kalau sekedar hamba, makhluk, kayak tadi saya sampaikan, Fir'aun, Qarun, Iblis, anak buahnya, Dajjal, kemudian siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kafir, mereka juga hamba. Tapi hamba sebatas ciptaan. Mereka cuma merasakan dan menerima nikmat-nikmat secara umum. Maka yang mulia orang yang mau menghambakan diri. Dan Allah memberikan nilai tertinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Jin ayat yang ke-19. Wa annahu lamma qama Abdullah, ya, kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan bahasa tatkala berdiri, siapa yang berdiri? Abdullah, hamba Allah. Siapa hamba di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hamba. Ya. Contoh lagi, orang-orang yang beriman. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Ini tidak sembarang hamba. Fir'aun tidak masuk di situ. Ya.
Qarun tidak masuk di situ. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah adalah mereka orang-orang berjalan di atas muka bumi haunan. Apa? Rendah hati, tidak sombong, tunduk kepada Allah. Ya. Maka orang seperti inilah yang nanti digolongkan, dipilih oleh Allah, seperti yang tercantum di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ini nanti untuk bahan khutbah bisa. Dan khutbah pakai ini sudah cukup. Antum jelaskan itu makna ubudiyah. Allah panggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Ketika kapan? Menghadapi sakaratul maut. Dikatakan, hai jiwa yang tenang. Karena ketika orang sakaratul maut, ada jiwa yang goncang, takut. Jiwanya orang-orang kafir. Tapi ini dipanggil, hai jiwa yang tenang. Dan pasti mendapatkan ketenangan. Karena Allah katakan, hai jiwa yang tenang. Ya. Yang kedua, irji'i ila rabbiki. Akan dibimbing menuju kepada Allah dan ampunannya. Seperti perkataan malakul maut ketika mau mencabut nyawa, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, hei jiwa yang baik, ukhruji ila rabbiki ila maghfiratin minallah wa ridwan. Hei jiwa yang baik, keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya. Dibimbing ke sana. Ketiga, radiyatan, ya, dengan hati yang senang. Tadi tenang jiwanya, hatinya senang. Ketika menghadapi al-maut, hati ini senang. Sebab ada orang-orang yang ketika mau mati, hatinya susah, na'udzubillah, ya, karena ketakutan. Kenapa senang? Melihat surga. Itu hadiah karena apa? Menjadi hamba yang khusus tadi. Yang keempat, mardiyatan, kondisi diridhoi oleh Allah. Allah rela dengan dia. Yang kelima, fadkhuli fi ibadi. Nah ini, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku dinisbatkan kepada Allah. Ya, ini hamba yang mulia. Siapa? Hamba-hamba yang beriman. Akhirnya kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini satu kalimat, ya, sangat penting untuk kita bahas dan penting kamu jelaskan kepada para santri. Lahul mulku, ya, milik Allah segala kekuasaan. Al mulk, kerajaan, kekuasaan. Pada hakikatnya milik siapa? Allah. Bukan milik siapa-siapa. Ya. Orang yang berkuasa itu semata-mata pemberian dari Allah. Orang jadi raja semata-mata diberi oleh Allah. Saat ini kita berkuasa, menguasai santri kita, itu pemberian dari Allah. Seorang ayah menguasai rumah keluarga, pemberian dari Allah. Nanti suatu saat kekuasaan itu akan dicabut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Imran 26. Katakan ya Muhammad, Qulillahumma, Allahumma ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Allah memberi, Allah mencabut. Ya. Maka Nabi Sulaiman diberi kekuasaan, dia enggak sombong. Ya. Dia tahu itu karunia dari Allah. Dzulqarnain juga demikian. Tetapi orang-orang enggak paham tentang kekuasaan Allah, ketika diberi kekuasaan dia akan sombong. Maka ini ada pendidikan buat kita agar kita tidak sombong. Ya, tidak boleh mentang-mentang, tidak boleh sombong. Karena apa? Kekuasaan semua milik Allah. Kita cuma diberi. Maka dengan kekuasaan ini kita jangan semena-mena. Karena nanti mau ditantang sama Allah di akhirat. Dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, di hari kiamat nanti Allah akan nantang. Anal Malik, Allah sesumbar. Aku ini loh raja. Aku ini loh penguasa. Aina mulukul ardi. Mana sekarang? Dulu orang-orang yang menjadi penguasa dunia. Mana sekarang? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang yang mentang-mentang dulu? Mana orang-orang yang sombong? Ditantang sama Allah. Ya. Kita harus sadar seluruh kekuasaan di tangan Allah. Ketika kita diberi kekuasaan, digunakan untuk kebaikan. Lahul mulku walahul hamdu. Dan milik Allah alhamdu. Alhamdu bukan milik siapa-siapa. Maka alhamd itu cuma haknya Allah. Tidak boleh mengucapkan alhamdulillah nabi. Tidak boleh alhamdulillah lil malaikati. Tidak boleh alhamdulillah wali. Kenapa demikian? Siapa yang bisa jawab? Para ustazah. Kenapa alhamdulillah mesti lillah? Ustazah. Mas, masukkan mic Mas. Sepengertiannya saya gelem jawab. Biar gak ngantuk. Dinyalain dulu. Ini sini bisa nih. Monggo, Ustazah kamu jawab. Kenapa alhamdulillah kok mesti lillah? Dalam Al-Quran juga demikian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Ya kan? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Dan seterusnya. Kenapa alhamdulillah? Di pembukaan sudah saya sampaikan. Para ustazah bisa jawab? Sakit jawab, monggo ustazah. Karena apa tadi ustazah? Karena alhamdulillah adalah as-sana Allah bisifatil kamal. Ya. Karena alhamdulillah ini pujian hanya khusus untuk Allah, untuk zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Selain Allah tidak ada yang punya sifat yang sempurna, maka enggak berhak mendapatkan alhamdulillah. Kenapa hanya untuk Allah? Karena ketika orang mengucapkan alhamdulillah, dia sedang memuji Allah karena dia sadar Allah ini punya sifat-sifat yang sempurna. Ya. Disertai dengan adanya at-ta'zimi wal ijlali wal khudu'i wal mahabbah. Adanya rasa ketundukan kepada Allah,
pengagungan seagung-agungnya, ketundukan setunduk-tunduknya, dan mencintai secinta-cintanya dengan kecintaan yang sempurna, yaitu cinta yang bernilai ibadah. Ya. Karena tidak ada zat yang bisa memberi nikmat kepada kita seperti Allah memberi kita. Maka ada yang namanya syirkul mahabbah, syirik karena cinta. Ya. Dan orang itu beribadah kepada selain Allah karena apa? Karena cinta. Cinta kepada yang disembah. Ya. Dibaring karena rasa takut kepada yang disembah, dan adanya pengagungan kepada yang disembah, kan gitu. Ya. Maka itu semua tidak boleh diberikan ngantar namanya kecuali hanya kepada Allah. Maka alhamdulillah mesti lillah. Ketika alhamdulillah diberikan pada selain Allah, akan terjadi apa? Kesyirikan. Maka ada yang namanya syirik al-mahabbah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Gimana bentuk tandingannya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Maka bahaya kalau cinta ya yang bernilai ibadah ini diberikan kepada selain Allah. Dan pentingnya kita memahami makna ubudiyah khosoh tadi. Ya. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka. Mereka paling menyembah berhalanya berapa kali? Ya. Tapi orang mukmin kepada Allah setiap saat, setiap waktu harus sadar dirinya menjadi hamba Allah. Ya. Setiap waktu harus menghambakan diri kepada Allah. Maka Kanjeng Nabi menuntun kita, mendidik kita setiap saat agar bertawakal kepada Allah. Keluar rumah aja, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau bekerja, bismillah. Loh. Bismillah itu apa maknanya bismillah? Pakai bak. Banyak bak isti'anah itu namanya. Ya. Dengan perantara nama Allah, aku memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Bismillah. Ya. Ada makna musta'inan bih wa mutabarikanlah. Kita itu mohon pertolongan kepada Allah dan mohon barokah akan pekerjaan kita. Maka setiap saat kita dididik oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba Allah, agar menjadi hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Termasuk para asatid ketika mau berangkat bismillah. Ingat, bismillah ini ada makna yang terkandung di dalamnya sangat agung. Ada unsur permohonan pertolongan kepada Allah. Bismillah. Mohon barokah. Mau ngajar, berangkat ngajar, jangan lupa. Ya. Yuhyi wa yumitu. Ya. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kita sadar itu. Biyadihil khairu. Di tangan Allah lah seluruh kebaikan. Al khair. Bukan khairun, tapi al khairu.
jinsul khair, artinya seluruh kebaikan. Ya. Seperti dalam surat wal asri wal asr innal insana lafi khusr. Innal insana, al insan jinsul insan. Bukan inna insanan, bukan. Innal insana. Ya. Di sini Nabi mengatakan biyadihi al khairu. Seluruh kebaikan itu di tangan Allah. Seorang ustazah, seorang ustadz, seorang pendidik, apabila dia ingin menghendaki kebaikan, ingat, kebaikan itu semua di tangan Allah. Mintalah kepada pemiliknya. Ya. Mau ngajar, ingat Allah. Kebaikan itu di tangan Allah. Kita nggak akan bisa memberikan pemahaman kepada anak didik kita kecuali dengan pertolongan dan pemberian Allah. Allah yang mengajari kita al-bayan, ar-Rahman, ya, ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah yang mengajari al-insan al-bayan. Apa al-bayan? Al-ifsah, penjelasan. Allah yang mengajari kita penjelasan, keterangan biwasitatin nutqi wal kitabah, dengan perantara ngomong dan tulisan. Nah ini, ketika seorang guru sedang ngomong, menyampaikan tausiah, pelajaran, sedang menulis di papan tulis, dia sedang, ya, sungguhnya sedang melontarkan, mengeluarkan apa yang ada di zihni, di akal mereka, di hati mereka. Selama masih tersimpan di sini, kita belum bisa menerangkan kepada mereka, dan murid tidak akan paham. Kamu paham nggak, nak? Apa yang ustazah maksud? Nah, apa ustazah? Ya, yang tak maksud ini loh, paham nggak kamu? Ya nggak ngerti, ya. Al-bayan selama masih dalam sini, tersimpan dalam hati, dalam pikiran kita, ya, itu belum sempurna. Ya. Maka seorang punya ilmu akan sempurna ketika diajar akan. Dan dengan itulah Allah akan mengajari al-bayan kepada anak-anak kita. Dan beruntung orang yang dijadikan wasitoh oleh Allah untuk sampainya al-bayan, ya, maka seorang guru itu mulia. Maka seorang guru adalah da'i. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan, ya, wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik, wa man ahsanu qawlan. Tidak ada orang yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada jalannya Allah, agamanya Allah, tauhidullah. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang dijadikan sebagai sarana oleh Allah untuk sampainya al-bayan kepada manusia. Maka para ustadzah bersyukurlah, ya, bersyukur menjadi seorang guru, ya. Karena dengan ini kebaikan-kebaikan akan dapat disampaikan. Sekali lagi, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dari sini adanya apa? Ada tarhib dan tarhib. Ya. Allah Maha Kuasa menjadikan seseorang jadi guru. Allah Maha Kuasa menjadikan seseorang dari muallim, muallimah. Ingat, kita menjadi seorang dai, menjadi seorang guru,
menjadi seorang mudaris, mudarisah tidak lepas dari kekuasaan Allah. Maka ini pun juga menuntut kita untuk mensyukurinya. Ya, tidak semata-mata usaha kita. Para ustadzah bisa hafal Al-Quran. Allah yang mengajari. Allamal Quran. Ya? Ar-Rahman. Kalau kaitan dengan Allamal Quran dengan Ar-Rahman. Maka surat Ar-Rahman, Masya Allah. Kenapa awalnya disebut Ar-Rahman? Karena nikmat-nikmat seluruhnya yang disebutkan di surat Ar-Rahman itu nanti akan kelihatan. Gak lepas dari nama Allah Ar-Rahman. Baik orang yang bisa belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, jadi seorang guru, mengajari Al-Bayan, ya, termasuk panjenengan pengurus di sini, ya, bisa memberikan kebaikan-kebaikan, itu semua nggak lepas dari Ar-Rahman. Semua rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk di sini bahwa ala kulli syai'in qadir, ya, menuntut kita untuk sadar. Termasuk apa? Bersikap tengah-tengah kepada santri kita. Allah yang Maha Kuasa apa? Memberikan petunjuk kepada mereka. Kemampuan seorang ustadzah, seorang guru, kita hanya irsyad, membimbing. Maka jangan berlebihan bersikap, maka jangan berlebihan menghukum. Nanti akan ada pembahasan, ya. Jangan menyiksa, jangan melebihi batas, ya. Kita seorang pendidik, pembimbing. Kemampuan seorang ustadz, seorang dai, bahkan seorang rasul pun sebatas irsyad. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura 52. Ya Muhammad, engkau betul-betul memberikan petunjuk kepada ila jalan yang lurus. Tetapi Muhammad, innaka latahdi man ahbabta. Al-Qasas 56. Tapi engkau ya Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Engkau betul-betul memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki. Apa bedanya? Asy-Syura 52 tadi artinya apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Ya. Nabi mampunya cuma menjelaskan, menerangkan, menyampaikan ayat-ayat. Tapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Tidak bisa menjadikan paman-pamannya mendapatkan hidayah. Abu Lahab, ya, Abu Thalib yang dia cintai meninggal dalam kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka di sini juga kita ingat kekuasaan Allah. Di tangan Allah semua kebaikan termasuk hidayah. Maka pentingnya doa ini kita panjatkan, ya. Nanti akan ada secara umum doanya yang juga boleh dibaca, bahkan seharusnya dibaca oleh seorang ustadzah atau ustadz atau seorang guru, ya. Juga adanya tarhib. Apa tarhib ini? Rasa takut, ya, rasa takut. Allah Maha Kuasa mencabut hidayah. Allah Maha Kuasa mencabut kekuasaan, ya. Kita sering mendengarkan kisah-kisah, naudzubillah min dzalik, ada ulama itu sampai murtad, naudzubillah min dzalik. Kita dengarkan dulu seorang mujahid yang gagah berani, ya, matinya murtad. Ya. Kita sering mendengarkan orang yang istiqomah tadinya,
Mungkin seorang santri atau santriwati tiba-tiba mendengar, dia sekarang gini. Allah Maha Kuasa. Maka kita harus ada rasa takut dalam hati kita. Takut akan dicabutnya hidayah dari diri kita. Ya. Aku dulu mantan pengajar di mana? Di pesantren Nah sekarang mau gitu. Mantan pengajar, mantan dai, mantan santri. Ya. Inilah Allah membolak-balikkan hati. Maka pentingnya doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya. Inilah pentingnya kita bersikap tengah-tengah bagi seorang ustadz atau ustadzah atau pengurus. Ya. Selalu ingat antara harapan dan takut. Harapan kepada Allah untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, dan juga harapan kepada Allah untuk santri-santri kita. Ya. Akan kebaikan. Ya. Dan juga rasa takut, terutama yang kita khawatirkan dari diri kita ini. Sehingga dengan itu apa? Menuntut kita berdoa. Ya. Terus subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Apa maksudnya kita mengucapkan subhanallah ini saja? Kalimat subhanallah, 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 itu maksudnya apa Ustazah? Kita sedang mengucapkan subhanallah. Tadi alhamdulillah, gitu. Kalimat subhanallah ini maksudnya apa? Bisa jawab? Tanzihullah ala ma yaliku bih. Kita memahasucikan Allah, membersihkan dari Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah. Tanzihullah ala ma yaliku bih. Ya. Baik secara lisan mengucapkan subhanallah, secara hati kita meyakini ya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Baik zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, ya toh? Haknya. Maka banyak ayat dalam Al-Quran seperti yang tercantum dalam surat Al-Hasr 23. Subhanallah amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ya toh? Ini Surat As-Saffat 159. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mensifatkan Allah yang gak pantas. Allah punya anak, ya toh? Allah punya sekutu. Subhanallah, ya toh? Tanzihullah, membersihkan dari Allah, memahasucikan Allah dari apa yang gak pantas buat Allah. Ketika kita melihat, mendengar kesyirikan, subhanallah. Ketika kita mendengar orang-orang melecehkan Allah, mensifati Allah, ya, sombong kepada Allah, subhanallah. Itu. Kemudian juga dalam perbuatan kita. Apa itu? Dalam ibadah. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Ini merupakan tasbih kepada Allah. Ya. Tasbih kepada Allah. Maka orang yang sujud rukuk kepada selain Allah, dia tidak mensucikan Allah. Walhamdulillah, sudah kita bahas. Wala ilaha illallah,
Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Besar apanya? Akbaru, ya, a'zam, al-azim. Dalam nama Allah Al-Akbar atau Al-Kabir terdapat sifat al-azamah bagi Allah, sifat keagungan bagi Allah, al-kibriya, kesombongan bagi Allah. Allah maha besar zatnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi besarnya Allah. Arsy yang sangat luas, tidak ada apa-apanya. Maha besar, maha agung kekuasaannya, rahmatnya, semuanya. Maka akbar mengandung sifat al-azamah, wal-kibriya, keagungan dan kesombongan. Karena Allah yang pantas untuk sombong. Ya. Kalau makhluk nggak pantas sombong. Kenapa? Makhluk itu dulu asalnya nggak ada, asalnya lemah, asalnya miskin, kok mau sombong itu apa? Sekali Allah mencabut, tek sek, dan sombong. Gitu? Orang kaya sombong, sekali Allah cabut, miskin, dan sombong ki apa? Gitu ya? Nggak pantas makhluk itu sombong. Orang berilmu sombong, Allah Maha Kuasa cabut, set, hilang ilmunya. Jadi orang yang bodoh, jadi orang yang gila, na'udzubillah min dzalik. Ya tak? Ini. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwah, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Termasuk dalam mendidik, ayo Ustazah. Anda enggak bisa mendidik dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi ini bukan dalil untuk kita bermalas ria. Kan aku tidak ditolong sama. Lagi kayak orang musyrik. Ya, orang musyrik itu diperintah untuk berbuat apa namanya? Memurnikan ibadah kepada Allah. Apa jawabannya? Lau sya'allahumma asrokna. Oh, nek Allah ngersakna aku ora mungkin syirik, gitu. Kalau Allah menghendaki aku nggak akan mungkin syirik. Berarti dia tahu kan tentang kehendaknya Allah, tahu tentang kekuasaan Allah, tapi salah penempatan. Maka ini kita gunakan untuk kebaikan. Kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat, meraih manfaat, atau kan memberikan manfaat, terhindar dari madarat, terhindar dari kesalahan, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, sehingga kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Maka dalam kalimat ini ada tabarru'un minal hauli wal quwah. Ya, berlepasnya diri kita dari kemampuan dan kekuatan. Dan inilah kandungan dari ayat iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan untuk bisa mengajar dengan baik, untuk bisa beribadah, untuk bisa berbuat kebaikan, gitu ya. Karena dalam ayat iyyaka nasta'in terdapat tabarru'un minal hauli wal quwah. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kasiron ma'asma'u Ibnu Taimiyah, yang paling banyak aku dengar dari Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, iyyaka na'budu fihi ilajun minar riya. Kalimat iyyaka na'budu ini obat, ya, dari penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in ilajun minal kibriya. Wa iyyaka nasta'in obat dari kesombongan. Gimana orang itu lepas dari kesombongan? Kita berlepas dari kekuatan dan daya kecuali dengan pertolongan Allah. Summa qala, terus kemudian mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Ya.
auda'a atau doa apapun. Doa apapun, termasuk di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan doa ini agar seorang mudarisah, agar seorang guru itu berdoa. Doa kepada Allah untuk masalah dirinya, keluarganya, dan juga untuk kebaikan santri-santrinya. Ya, itu. Auda'a ustujibalah. Atau kalau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud doa mustajab tadi. Tapi sebelum berdoa kan dimulai apa tadi? Adanya pengagungan, pujian, ya, dan seterusnya. Inilah kesempurnaan adab berdoa. Sak durungin njaluk, ngelem, ngegungke, ngasorke, baru meminta. Doanya apa? Ini umum. Anda berdoa memohon kebaikan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk pengurus, untuk santri-santri Anda. Ya, karena Allah yang Maha Kuasa memberikan petunjuk. Kalau Allah memberikan petunjuk, yang beruntung juga kita. Kalau santriwati kita solehah semuanya, maka kita juga mendapatkan keberuntungan. Itulah guru yang sukses. Fa in qama fatawaddu'a summa shalla kubilat sholatuhu. Apabila dia bangun, ambil air wudhu, ya, terus sholat, akan diterima sholatnya. Kalau doa dikabulkan doanya, kalau sholat diterima sholatnya. Ayyuhal asatidzah, ayyuhal ikhwah yang saya cintai, inilah ulasan sedikit tentang doa ini, ya. Baru dapat 1 halaman tok, ya. Tapi insya Allah tidak mengapa, semoga bermanfaat. Hanya sekedar mengingatkan pertama diri saya sendiri dan juga kepada antum sekalian, antunan sekalian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan kebaikan ini. Dan kita bisa mensyukurinya bahwa kita termasuk di antara salah satu di antara hamba-hamba Allah dipilih untuk menjadi pendidik, menjadi sarana tersampainya al-bayan kepada anak-anak kita. Yang dipuji oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, Allamahul bayan. Ya, Allah yang mengajari al-bayan kepada anak-anak kita, tapi dengan melalui kita, ya. Sehingga kita menyadari diri kita itu lemah, banyak kekurangan. Sehingga tentunya ketika kita mengakui kekurangan kita di hadapan Allah, kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita yang baik. Baik urusan rumah tangga kita, dakwah, dan juga urusan dalam pendidikan di pesantren kita ini. Ketika masing-masing kita punya hati yang sama, hati yang sama, hati yang selalu bertaut, terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan sukses dalam kita mendidik, ya. Karena jiwa yang sama ini termasuk di antara modal utama kekuatan di dalam kita melaksanakan suatu kegiatan, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan innal arwaha junudun mujannadah. Jadi arwah itu seperti tentara yang dikomando. Wa in ta'arafa minha i'talafa. Kalau saling mengenal, jiwanya sama, ya toh? Saling bergabung, saling bersatu. Wa in tanakara minha ikhtalafa. Kalau enggak saling mengenal, jiwanya berbeda centang merentang, ya, maka dia akan pisah. Ya, akan pisah. Ini pentingnya menyamakan persepsi kita, menyamakan jiwa kita. Meskipun demikian tetap namanya suatu perkumpulan, adanya suatu perbedaan, ya itu ada solusinya. Bagaimana kita nanti bisa
ketika walaupun berbeda tetapi tetap bisa bersatu ketika kita itu memang mengedepankan keikhlasan dan prioritas apa yang kita prioritaskan dari segi maslahatnya. Ya. Ayo ikhwah, mohon maaf karena waktu jam 11:04 waktu mendekati Jumat. Insya Allah pertemuan akan datang kita usahakan jam 9 tepat. Insya Allah. Kalau tahu 9:30 ya itu mepet-mepetnya gitu. Karena mau nggak mau masing-masing kita ada tugas untuk khutbah Jumat. Untuk hari ini tidak ada pertanyaan dulu. Insya Allah kita sambung pertemuan akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.